Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi habihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ustaz Muhammad Indra Kurniawan, dan tentunya mudah-mudahan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Virtual kajian subuh pagi PC Al-Islamiyah Kota Bandung yang senantiasa bisa istiqomah, bisa senantiasa hadir dalam kegiatan virtual ini yang kami hormati dan tentunya ke Allah rahmati semuanya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Kita dapat melaksanakan kembali kegiatan kajian online subuh pagi ya yang diselenggarakan oleh Islamiyah Kota Bandung dalam majelis subuh virtual yang ke-103 ya. Hadir insya Allah dengan tema Muharram Momentum Hijrah. Di dalamnya kita melihat dari konteks sejarah dan kekinian. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita semua Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keluarganya, kepada sahabatnya, kepada seluruh umatnya, hingga pada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Tentunya di kesempatan yang baik ini, mari kita buka majelis virtual subuh ini dengan sama-sama membaca Raja, salah satu surah dari 30 surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Mudah-mudahan dengan kita membuka majelis ini dengan tilawah, mudah-mudahan keberkahan semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah virtual subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengingatkan kembali dalam dari nanti apa yang akan Ustaz bawakan ilmu, tentunya kemanfaatan untuk kita. Oleh karena itu silakan diniat untuk sama-sama ini. Yang keduanya tentunya yang memungkinkan untuk membuka, kita dipersilahkan, tidak pun persilahkan ya. Dan tentunya kegiatan ini dilakukan rutin di setiap pekan dengan oleh PT Al-Islamiyah Kota Bandung dan didukung oleh komunitas Tahajud dan tentunya Saum Mirza sebagai fasilitator dari dan mengaktifkan itu. Mungkin langsung saja pada Ustadz Indra, insya Allah kita ada waktu sampai 6:30, optimalkan jika memungkinkan ada tanya jawab. Mudah-mudahan sudah beberapa kali dengan Ustadz Indra ini terkait dengan sirah, apalagi sekarang tentang konteks momentum Muharram, momentum Hijriah gitu ya, apa namanya, dan tentunya dilihat dari konteks sejarah dan kekinian. Langsung saja Ustadz Indra, kami persilahkan waktu. Ya, syukran zakallah Ustaz Den.
Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, hafizakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada kedua dan uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di awal tahun baru ini kita memiliki semangat baru, kita memiliki keimanan yang terus terbarukan. Mudah-mudahan semakin meningkat ilmu kita, semakin meningkat amal kita, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, izin saya men-share ya materinya sebentar. Sudah tampil ya, Sanden ya? Ya. Sudah, Ustaz. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, judul yang diberikan kepada saya tentang Muharram, ya, momentum hijrah. Ini kita lihat dari konteks sejarah dan konteks kekinian. Ini rasanya saya dulu pernah sedikit ya menyinggung tentang peristiwa hijrah ini dalam kajian-kajian sebelumnya ya. Tapi ini tidak apa-apa, kita mengulang dulu di awal ya. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang hijrah, pertama kita lihat dulu dari peristiwanya ya, sejarah bagaimana hijrah itu terjadi. Sebagaimana kita ketahui bahwa hijrah ini dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah dari kota Makkah menuju Madinah ini adalah karena semakin meningkatnya tekanan-tekanan kaum musyrikin Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah kita tahu berdakwah di Makkah selama 13 tahun dan sepanjang waktu itu beliau mengalami hambatan-hambatan dakwah yang luar biasa. Ya. Mulai dari berbagai macam persekusi, ya, berbagai macam penyiksaan kepada para pengikut kaum muslimin, gitu. Kemudian sempat juga terjadi hijrah ke Habasyah, ya, sebagian dari pengikutnya. Kemudian puncaknya Rasulullah mengalami pemboikotan, ya, pemboikotan selama 3 tahun. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mencoba mencari pusat dakwah yang lainnya, ya, wilayah dakwah yang lainnya. Beliau kemudian datang ke Taif. Ternyata di Taif pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi sambutan yang demikian buruk ya dari para pemimpin di Taif dan beliau diusir. Ya. Setelah itu kembali lagi ke Mekah dalam keadaan Abu Thalib sudah tidak ada kan, ya, Abu Thalib sudah meninggal. Kemudian Khadijah yang selama ini juga membantu dakwah Rasulullah SAW kan sudah meninggal gitu. Praktis pada saat itu dalam tanda kutip ya Rasulullah itu sudah tidak ada lagi pelindung ya. Tidak ada lagi kabilah yang siap melindungi beliau gitu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa istiqomah berdakwah. Ya. Walaupun hambatan-hambatan yang terus ya menghalangi laju dakwah, tapi Rasulullah istiqomah terus beliau melakukan dakwahnya dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala ya, mendatangkan 6 orang laki-laki penduduk Yastrib atau penduduk Madinah dari suku Khazraj. Ada 6 orang ya, As'ad bin Zurarah, kemudian Rafi bin Malik, Auf bin Harith, ya, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir dan Jabir bin Abdullah. Nah, ini penduduk Yastrib atau Madinah ini
dia datang kepada Rasulullah pada musim haji dan kemudian oleh Rasulullah SAW didakwahi, diperkenalkan agama Islam, dan mereka ternyata menyambut, ya, menyambut dakwah Islam tersebut, mereka masuk Islam. Kemudian 6 orang pionir ini, ya, pionir Islam di Yasrib ini, dia kemudian mendakwahkan Islam di Yasrib, mengenalkan ajaran Islam, kemudian mengenalkan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejak itu mulailah tersiar, ya, mulai tersiar Islam, mulai dikenal Islam, nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai disebut-sebut, ya, oleh penduduk Yasrib atau penduduk Madinah. Nah, ini jadi keistiqomahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah ini kemudian membuahkan hasil, ya, dengan masuk Islamnya 6 orang laki-laki dari Khazraj, ya, suku Khazraj dari Yasrib. Nah, mulai di sini muncul harapan, ya, bahwa Yasrib ini akan menjadi pusat dakwah Islam, ya, setelah Makkah ini sudah tidak memungkinkan lagi, ya. Makkah ini tidak mungkin lagi dijadikan sebagai pusat dakwah, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terjadilah, ya, singkat cerita, terjadilah Baiat Aqobah di tahun berikutnya di musim haji, yakni tahun 600, kurang lebih tahun 620 Masehi atau 2 tahun sebelum hijrah, terjadi peristiwa Baiat Aqobah yang pertama, ya. Baiat Aqobah yang pertama ini terjadi antara 10 orang dari Aus dan Khazraj, ya, dari suku Aus dan suku Khazraj. Apa isi dari Baiat Aqobah yang pertama ini? Isi dari baiat atau janji setia, ya, dalam Baiat Aqobah ini adalah komitmen mereka, berisi komitmen mereka untuk berpegang kepada Islam, ya, berpegang kepada akidah Islam, berpegang kepada nilai-nilai ajaran Islam, menjauhi perbuatan-perbuatan tercela, ya. Jadi mereka berjanji setia kepada Rasulullah untuk komitmen, untuk iltizam, ya, memegang dinul Islam, memegang akidah yang benar, memegang ketauhidan, tidak akan menyembah Allah, tidak akan menyembah selain Allah. Kemudian mereka juga tidak akan berjanji tidak akan berzina, tidak akan mencuri, dan lain sebagainya, ya. Intinya adalah dalam Baiat Aqobah pertama ini 10 orang, ya, dari suku Aus dan Khazraj ini berkomitmen kepada Rasulullah, berjanji setia kepada Rasulullah untuk betul-betul menjalankan syariat Islam. Nah, setelah Baiat Aqobah yang pertama ini, kemudian salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Mus'ab bin Umair, itu diutus ke Yasrib. Ya, beliau menjadi disebut oleh penduduk Madinah itu sebagai mukri, ya, orang yang membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Ya, waktu itu Mus'ab bin Umair ini dia diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memang dalam setahun itu beliau luar biasa ini, ya, berdakwah. Sampai kemudian tahun berikutnya, tahun 621 Masehi pada musim haji juga, ya, yaitu 1 tahun sebelum hijrah. Ini terjadi Baiat Aqobah yang kedua, ya. Dan waktu itu Mus'ab bin Umair itu memberikan laporan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah mendakwahkan Islam, aku sudah mengenalkan Islam, dan tidak ada satu rumah pun di Yasrib atau di Madinah kecuali di dalam rumah itu pasti ada seorang Muslim. Ini luar biasa, ya. Jadi Mus'ab bin Umair ini telah menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga tahun 621 Masehi itu ada 73 orang Muslim datang ke Yasrib. Disinilah kemudian terjadi apa yang disebut dengan Baiat Aqobah yang kedua. Nah, Baiat Aqobah yang kedua ini, Bapak Ibu sekalian, ini berbeda dengan Baiat Aqobah yang pertama. Kalau di Baiat Aqobah yang pertama itu adalah komitmen mereka untuk berpegang kepada syariat Islam,
Nah, kalau di Baiat Aqobah ini penekanannya selain mereka berkomitmen ya menjalankan syariat Islam, tapi juga ada komitmen mereka untuk membela agama Allah. Komitmen mereka untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siap membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka membela diri mereka sendiri, menjaga anak-anak mereka sendiri, menjaga istri-istri mereka. Nah, dengan kata lain, ya, kalau Baiat Aqobah yang pertama itu adalah komitmen untuk menjaga keislaman, tetapi kalau Baiat Aqobah yang kedua ini menjaga komitmen keislaman sekaligus kesiapan mereka untuk berjuang, kesiapan mereka untuk berjihad. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah mendapatkan basis istilahnya al-qaidah al-ijtimaiyah, ya, ada basis massa, basis masyarakat pendukung, kemudian juga sudah siap juga ya al-qaidah al-ardiyah, ya, jadi sudah juga ada basis teritorial yang siap menjadi pusat dakwah. Maka kemudian berikutnya Rasulullah SAW itu sudah memerintahkan di awal bulan Muharram itu, ya, di awal bulan Muharram itu Rasulullah SAW sudah memerintahkan kepada para sahabat untuk mulai berhijrah, ya. Turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan hijrah, ya. Nah, ini gambar yang tampil, ini adalah yang dilingkari itu, ya. Itu Masjid Al-Bai'ah. Disitulah kurang lebih ya terjadinya peristiwa Baiat Aqobah, ya. Itu masjid yang didirikan pada masa Bani Abbasiyah untuk mengenang peristiwa itu, ya, mengenang peristiwa Baiat Aqobah, ya. Nah, jadi awal Muharram tahun 622 Masehi atau tahun ke-1 Hijriah, ya, Rasulullah SAW mulai mengizinkan para sahabat untuk berhijrah. Bukan lagi mengizinkan, tapi perintah, ya. Perintah untuk melaksanakan hijrah, berpindah dari bumi Makkah ke Madinah. Ini diriwayatkan oleh Bukhari, ya, dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa pernah Rasulullah SAW bersabda kepada kaum muslimin ketika itu masih berada di Makkah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu fil manami anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhlun." Aku bermimpi, ya. Ra'aitu fil manam, aku melihat di dalam tidurku, maksudnya bermimpi, anni uhajiru min Makkah. Aku berhijrah dari Makkah ila ardin biha nakhlun, ke sebuah wilayah, ke sebuah tempat yang ditumbuhi nakhlun, ya, pohon kurma. Fadhahaba wahali ila anhal yamamatu aw hajarun. Ya, aku mengira itu adalah negeri Yamamah, ya, sebuah tempat, ya. Au hajar, atau itu adalah wilayah Hajar. Fa hiyal madinatu Yathrib. Ternyata itu adalah kota Yathrib, ya. Nah, ini isyarat tentang awal, ya, awal sekali Rasulullah SAW diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu isyarat perintah untuk melaksanakan hijrah. Dan nanti turun, ya, ayat yang memerintahkan kepada kaum muslimin untuk atau perintah, ya, untuk berhijrah, bahwa hijrah itu menjadi suatu kewajiban bagi umat Islam pada saat itu, ya, berpindah dari Makkah menuju ke Madinah, ya. Nah, pada tahun itu pula, Bapak Ibu sekalian, tahun 622 Masehi atau tahun ke-1 Hijriah, kaum Quraisy yang mulai melihat satu demi satu kerabat mereka yang muslim itu sudah tidak ada di Makkah. Mereka tersadar bahwa kaum muslimin itu sudah berhijrah. Maka pada bulan Safar, ya, pada bulan Safar tahun ke-13 Hijriah, kaum Quraisy segera mengadakan rapat tertutup.
Ini untuk pertama menyikapi terjadinya pembaiatan Aqabah di mana ada kesepakatan dari orang-orang Madinah untuk membela Rasulullah. Kemudian juga mereka melihat ya di sekeliling mereka kerabat-kerabat mereka ini yang muslim ternyata sudah tidak ada gitu. Nah, maka waktu itu mereka mengadakan rapat, seluruh kabilah Quraisy berkumpul kecuali dari Bani Hashim dan Bani Muthalib karena ini adalah kerabat Rasul gitu ya. Yang walaupun sebahagian dari mereka itu musyrik gitu, tetapi ya mereka ini kan kerabat Rasul, tidak mungkin membunuh atau menentang Rasulullah SAW begitu ya. Nah, kecuali memang ada ya Abu Lahab ya. Abu Lahab walaupun dia dari Bani Hashim tapi dia hadir juga gitu di rapat tertutup itu. Nah, di rapat ini dibicarakan tindakan apa yang harus diterapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, ini diceritakan di dalam Al-Quran, ya, dalam Quran surat Al-Anfal ayat ke-30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy itu memikirkan makar, ya, memikirkan tipu daya terhadap kamu, liyuthbituka, untuk menangkap atau memenjarakan kamu. Pilihannya itu ya, alternatifnya itu dibahas di dalam rapat itu. Bagaimana Muhammad ini nih? Apakah kita tangkap aja, kita penjarakan aja, ya? Liyuthbituka au yaqtuluka, atau Muhammad ini udah kita bunuh aja, au yukhrijuka, atau kita usir aja. Nah, ini ada 3 alternatif ya. Ditangkap, dipenjarakan, dibunuh, atau diusir. Ini yang dibahas di dalam rapat tertutup itu. Dan ternyata kita tahu ya, kita sudah pernah membaca peristiwa ini, mereka menyepakati untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara ada perwakilan setiap kabilah, ya, sehingga nanti ketika Bani Hashim atau Bani Muthalib menuntut ya balas, mereka berhadapan dengan seluruh kabilah Quraisy, ya, itu strateginya ya. Nah, ini sehingga ini yang dipilih ya, ini yang dipilih, yakni membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi wayamkuruna wayamkurullah. Tapi ya begitulah, mereka memikirkan makar, mereka memikirkan tipu daya, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu wallahu khairul makirin. Tapi Allah itu sebaik-baik pembalas tipu daya, ya. Jadi mereka membuat makar untuk membunuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Subhanahu wa taala juga membuat makar, ya, membuat tipu daya sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbebas dari upaya pembunuhan. Ya. Nah, mereka berkumpul di Darun Nadwah, ya, lokasinya kurang lebih ini ya, Bapak Ibu ya, di sini ya kurang lebih titik ini, spot ini itu adalah Darun Nadwah. Ya. Di Darun Nadwah ini mereka tadi menyepakati untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengajak Abu Bakar, ya, membuat janji rencana untuk pemberangkatan ke ke Madinah, ke Yastrib. Rasulullah mendatangi Abu Bakar, ini diceritakan juga di dalam hadis Bukhari, ya. Kata Rasulullah, Abu Bakar, tahukah kamu bahwa saat ini telah diizinkan untuk keluar, maksudnya untuk berhijrah, ya. Kemudian kata Abu Bakar, as-sohbah ya Rasulullah, apakah kita berangkat bersama ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, as-sohbah, ya, kita berangkat bersama-sama, ya. Dibuatlah rencana sedemikian rupa sampai akhirnya ketika orang-orang Quraisy itu pada malam eksekusi itu sudah mereka mengepung ya rumah Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur ya di tempat tidur Rasulullah SAW dan berselimut dengan selimut yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW. Ya. Pada saat itu ketika keadaan seperti itu mereka tiba-tiba mengantuk, kemudian Rasulullah SAW bisa melewati mereka, ya. Maka kemudian Rasulullah bertemu dengan Abu Bakar,
Kemudian setelah itu Rasulullah bersama Abu Bakar pergi dulu menuju ke Gua Thur, bersembunyi di sana untuk memantau situasi dan memerintahkan ya beberapa orang untuk memantau, yakni anak dari Abu Bakar ya. Saya lupa Abdurrahman bin Abu Bakar atau Abdullah bin Abu Bakar, saya lupa ya. Itu diperintahkan untuk memantau berita-berita ya yang ada di kota Mekah gitu. Sementara kemudian juga sudah dipersiapkan Abdullah bin Uraikid ya. Abdullah bin Uraikid ini sebagai penunjuk jalan yang sudah diberitahu bahwa nanti setelah 3 hari dia diminta untuk mengantar ya, menjemput Rasulullah, kemudian mengantar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jalur jalur perjalanan yang tidak biasa begitu ya, jalur perjalanan yang tidak biasa untuk mengecoh orang-orang Quraisy sehingga mereka tidak bisa mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah dan Abu Bakar ini berangkat pada hari Kamis 1 Rabiul Awal atau tahun 1 Hijriah ya, kurang lebih nih ya Bapak Ibu ya, kurang lebih tanggal 15 September 622 Masehi ya. Nah, ini mereka ditemani oleh Abdullah bin Abu Bakar, oleh siapa? Oleh Abdullah bin Abu Bakar ya ternyata ya, yang bertindak sebagai pengamat situasi, kemudian dipasok perbekalan juga oleh Asma binti Abu Bakar ya. Nah, inilah rute nih ya. Rute hijrah Rasulullah SAW. Di gambar yang sebelah kiri, Bapak Ibu bisa melihat ya, rute yang dilalui oleh Rasulullah SAW itu adalah yang tanda putus-putus itu ya, yang tanda putus itu. Nah, atau yang ini nih ya, yang warna ini, yang warna yang tidak putus-putus mungkin ya. Nah, ini lihat, ini Makkah, Bukit Thur, kemudian Al-Hudaybiyah, Thaniyatul Giza, dan seterusnya, sampai Rasulullah tiba di Kuba ya, tiba di Kuba, transit di Kuba, tinggal di sana, dan kemudian beliau mendirikan masjid ya. Ini masjid pertama dalam sejarah Islam ya, mendirikan masjid Kuba. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf, juga Rasulullah melaksanakan sholat Jumat di sana. Kemudian di tempat itulah kemudian saat ini didirikan Masjid Al-Jum'ah, ya ini masjidnya sekarang ya. Setelah itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, disambut oleh kaum muslimin Madinah ya, tiba pada tanggal 12 Rabiul Awal ya, tibanya ya 12 Rabiul Awal itu tanggal 1 Hijrah, disambut oleh masyarakat Madinah begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang penting juga ya, ini yang sangat penting kita perhatikan dalam perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau tiba di Madinah, ada sekurang-kurangnya 5 kebijakan beliau ya, 5 kebijakan beliau. Yang pertama adalah mendirikan masjid. Itu yang pertama dilakukan oleh Rasulullah ketika tiba di Madinah. Kemudian hal yang kedua, yang ini pun adalah merupakan hal yang sangat strategis ya di dalam dakwah Islam, yaitu Rasulullah mempersaudarakan kaum muslimin. Ya, terutama antara kaum muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Makkah, kemudian dipersaudarakan dengan kaum Ansor yang menolong ya, yakni penduduk Madinah. Mereka dipersaudarakan untuk saling takaful, untuk saling menanggung ya beban, untuk membantu terutama orang-orang muhajirin ini ya. Karena orang-orang Madinah. Karena orang muhajirin ini ketika datang ke Madinah, Bapak Ibu sekalian, mereka ini kan nggak bawa bekal ya, membawa bekal seadanya hanya untuk di perjalanan. Mereka ini datang ke Madinah dengan meninggalkan harta mereka ya,
di Makkah. Mereka tinggalkan itu. Ya, ini pengorbanan yang luar biasa ini ya. Mereka tinggalkan harta-harta mereka, mereka tinggalkan bisnis-bisnis mereka, kemudian datang ke Madinah dalam keadaan mereka tidak punya rumah. Ya. Mereka tidak punya bisnis. Betul-betul mereka ini kosong gitu ya. Oleh karena itu dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada kejadian ya, nah, bukan ada lagi ya, tapi banyak kejadian bagaimana orang-orang Ansor, orang-orang Madinah itu membagi dua rumah mereka, kemudian membagi dua makanan-makanan mereka. Bahkan gitu ada sebuah riwayat ya, Abdurrahman bin Auf itu pernah ditawari untuk menikahi ya, menikahi salah seorang istri yang akan dicerai gitu ya, dinikahkan kepada Abdurrahman bin Auf gitu. Jadi berbagi di antara mereka gitu. Ini luar biasa ya, ukhuwah yang saling menanggung ya, bukan hanya saling mengenal saja gitu, tetapi bukan hanya ta'aruf ya, bukan hanya tafahum saling memahami, tetapi juga takaful ya, saling membantu, saling menanggung di antara mereka. Ini ya, ini mempersaudarakan kaum muslimin. Kemudian hal strategis juga yang lain yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah menandatangani Piagam Madinah, yaitu kesepakatan di antara penduduk Madinah pada saat itu, yakni orang-orang Muslim dan orang-orang non-Muslim, bersepakat berdamai untuk hidup berdampingan dan memberikan kebebasan ya, kepada masing-masing pihak untuk beribadah. Tapi mereka tetap berada dalam satu kesatuan membela Madinah, gitu ya. Ini Piagam Madinah. Kemudian juga yang berikutnya ini juga sangat strategis. Rasulullah membangun pasar, ya, membangun pasar. Area pasar Madinah itu kalau sekarang itu ya dekat pekuburan Baqi ya. Di situ itu dulu pasar Madinah di wilayah dekat dengan pekuburan Baqi itu. Ya. Ini untuk menumbuhkan perekonomian kaum muslimin. Ya, perekonomian kaum muslimin. Di mana kan kaum muslimin dari Makkah itu, ya muhajirin ini kan kebanyakan pedagang. Sedangkan penduduk Madinah itu kebanyakan mereka ini adalah petani ya, petani berladang gitu. Mereka menanam kurma ya, menjual kurma itu gitu usahanya. Sedangkan orang-orang dari Makkah ini para pedagang. Maka dibuatlah pasar sehingga kemudian tumbuhlah perekonomian kaum muslimin pada saat itu. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu ya, dia datang ke Mekah dengan tidak membawa apa-apa, tapi setelah dibangun pasar, kemudian di sana dia berubah kan, jadi seorang saudagar, bahkan dia bahasa kita sekarang mungkin menjadi seorang konglomerat gitu ya, Abdurrahman bin Auf itu. Nah, kemudian tidak kalah penting adalah membentuk syariah, satuan militer Rasulullah untuk mengamankan Madinah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Madinah ini dengan hijrahnya kaum muslimin ke Madinah ini, kemudian berbagai kebijakan yang diambil oleh Rasulullah SAW, ini yang patut kita perhatikan. Ternyata ini adalah merupakan 5 kebijakan ini ya, sekurang-kurangnya ya, 5 kebijakan ini ternyata adalah merupakan pilar-pilar ya, yang ditanamkan oleh Rasulullah, yang ditegakkan oleh Rasulullah SAW untuk membentuk masyarakat Muslim yang baru. Ya. Nah, kenapa membangun masjid? Ini adalah sarana penegakan keimanan dan ketakwaan. Kenapa ada mempersaudarakan kaum muslimin? Ini untuk menjaga soliditas, persatuan, persaudaraan di dalam tubuh umat Islam. Kenapa ada Piagam Madinah? Ini untuk menegakkan konsensus bersama ya dalam masyarakat yang majemuk. Kenapa dibangun pasar? Untuk mewujudkan perekonomian yang adil ya. Sebelumnya sudah ada juga pasar gitu. Tapi pasar yang dikelola oleh orang-orang Yahudi
yang di sana itu dijalankan tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian mengapa membentuk syariah? Ini dalam rangka membangun, mewujudkan pertahanan dan keamanan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, 5 poin ini sesungguhnya adalah merupakan 5 pilar tegaknya masyarakat Islam pada saat itu. Ya, 5 hal ini. Penegakan iman dan takwa, adanya soliditas, adanya perdamaian di dalam masyarakat yang majemuk, kemudian mewujudkan perekonomian yang adil, kuatnya ekonomi, kemudian adanya pertahanan dan keamanan. Ini 5 pilar nih yang harus kita perhatikan, dan bagi kita ya umat Islam ini harus berusaha sebetulnya 5 hal ini juga kita tegakkan di saat ini ya. Penegakan iman dan takwa, kemudian soliditas ya umat di dalam masyarakat yang berbeda-beda ya, ada berbagai macam kabilah, ada bahkan berbagai macam agama pada saat itu, ada orang-orang musyrik, ada orang-orang Yahudi, ada sebagian kecil ya orang-orang Nasrani di Madinah pada saat itu gitu. Tapi kemudian bagaimana mereka ini membuat konsensus ya, membuat konsensus kesepakatan bersama dan akhirnya berupaya untuk mewujudkan perdamaian ya. Nah, ini kemudian ekonomi umat juga perlu kita tegakkan ya, kita bangun dengan serius gitu ya. Ekonominya ekonomi pasar, tapi ya ekonomi pasar, maksudnya ekonomi pasar itu ekonomi yang terbuka, bukan ekonomi jaringan di antara sesama anggota Al-Irsyad saja. Tetapi perekonomian yang betul-betul ekonomi pasar gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar ekonomi jaringan yang terbatas ya, hanya dagang di antara sesama anggota Al-Irsyad misalnya gitu ya. Bukan gitu ya. Tapi ekonomi yang lebih luas gitu. Kemudian membangun dan mewujudkan pertahanan keamanan. Ini 5 pilar masyarakat. Ini yang juga bisa kita kontekstualkan untuk saat ini ya, dalam kekinian ya, dalam hal kekinian nih 5 hal ini ya. Nah, sekarang kita ambil hikmah tentang hijrah dalam konteks sejarah ya. Dalam konteks sejarah kalau kita lihat saripatinya ya Bapak Ibu ya, yang harus kita perhatikan, hijrah ini dalam konteks sejarah ya. Hijrah ini hakikatnya adalah dia mengajarkan kepada kita tentang istimroriyatud dakwah, tentang berkesinambungannya dakwah. Risalah Islam ini harus disebarkan ke seluruh penjuru alam. Oleh karena itu, tidak ada kata berhenti di dalam dakwah. Dia harus terus kita upayakan, harus kita lakukan apapun yang terjadi. Karena Islam ini sudah sejak awal dideklarasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira." Jadi sudah dideklarasikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa diutusnya Rasulullah itu ya, tidaklah diutus Rasulullah itu illa kecuali kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Basyiran, memberikan kabar gembira, wa nadhiran, memberikan peringatan ya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Walaupun banyak di antara manusia belum memahaminya. Ya. Wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah, kata Rasulullah. Dan para nabi itu dulu diutus ila qaumi khassah, khusus kepada kaumnya saja. Ya, kepada bangsanya saja. Wa bu'istu ilan nasi 'amah. Sedangkan aku Rasulullah SAW itu diutus kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu kita ini adalah para pengemban risalah ya. Kita ini adalah pengemban risalah yang harus melanjutkan dakwah. Dakwah ini nggak boleh berhenti. Harus istimror, harus berlanjut ya. Karena ini sudah dideklarasikan sejak awal. Ini harus disampaikan dalam kondisi apapun ya. Dalam kondisi sempit sekalipun, dan dalam peristiwa hijrah ini ya, kita menyaksikan bagaimana dalam kondisi sempit Rasulullah tidak pernah menyerah. Dalam kondisi penuh dengan hambatan, Rasulullah tidak berhenti berdakwah gitu ya. Tapi Rasulullah terus mengalir ya, terus mengalir, bergerak menyebarkan dakwah ini. Ini yang harus pelajaran yang kita ambil dan kita terapkan dalam konteks kita kekinian. Istimroriyatud dakwah ya, keberlanjutan dakwah.
Yang berikutnya, hakikatnya hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah dalam rangka himayatul jamaah, untuk melindungi jamaah, ya, komunitas kaum muslimin, untuk melindungi komunitas kaum muslimin yang memang sedang tumbuh menjadi sebuah masyarakat, gitu. Nah, perintah hijrah, dan ini wajib, ya, ini wajib gitu. Berhijrah ini sesuatu yang wajib. Maka pada saat itu orang yang tidak mau melaksanakan hijrah, padahal dia mampu untuk melaksanakan hijrah, ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diancam dengan neraka jahanam, ya. Innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dzalimi anfusihim, dalam keadaan dia menganiaya diri sendiri, mencelakakan diri sendiri. Qalu, ya, ditanyakan kepada orang itu, fima kuntum. Jadi ini kata-katanya itu kalau saya lihat dalam tafsir, fima kuntum ini pertanyaan, tapi sebetulnya pertanyaan mencela. Jadi dalam keadaan apa kamu ini? Gitu. Bagaimana kamu ini? Ya. Mati dalam keadaan dia tidak berhijrah, padahal dia mampu berhijrah. Qalu, ya, orang yang mati itu, yang tidak mau berhijrah itu, dia menjawab, kunna mustada'afina fil ard. Kami ini adalah orang yang tertindas di muka bumi, nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Saya dipaksa, akhirnya saya tetap berhimpun dengan orang-orang kafir Quraisy, gitu. Kemudian ketika diajak perang Badar, ya, ikut perang juga, gitu. Dan ternyata gugur di dalam perang Badar, gitu. Nah, ini ayat ini kan latar belakangnya itu ada seorang Muslim yang dia mati dalam perang Badar karena tidak mau berhijrah, gitu. Padahal dia mampu untuk berhijrah. Kunna mustada'afina fil ard. Kami ini orang tertindas, kami ini dipaksa, gitu. Kemudian qalu, ya, dikatakan kepada dia itu, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, di mana kamu bisa berhijrah. Faulaika ma'wahum jahannam. Bagi orang-orang yang seperti itu, ma'wahum jahannam. Tempat kembalinya adalah jahannam. Wasa'at masyira. Ya. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali, ya. Ilal mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Kecuali memang mereka betul-betul tertindas, ya. Bagi laki-laki, perempuan, anak-anak yang mereka itu betul-betul tertindas, la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila. Mereka-mereka yang tidak tahu, gitu. Tidak tahu jalan menuju hijrah itu, walayah tadun, tidak ada yang menunjuki mereka, tidak memiliki pengetahuan, gitu, tentang bagaimana jalan yang harus dilalui oleh mereka untuk berhijrah. Ya, ini mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang mampu berhijrah, ya, mampu berhijrah lalu tidak berhijrah, maka ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa ini sangat penting hijrah diwajibkan? Karena memang ini sedang proses pembentukan sebuah umat, sebuah masyarakat untuk keberlangsungan langkah-langkah dakwah, ya, langkah-langkah dakwah yang selanjutnya, gitu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hijrah juga, ya, hijrah juga dilakukan ini dalam rangka, tadi sudah disinggung, ya, takwinul ummah, dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat Islam, begitu. Jadi hijrah ini dilakukan untuk bisa menjalankan misi Islam selanjutnya. Oleh karena itu sangat strategis, gitu, hijrah ini, ya. Jadi hijrah ini agar kemudian mereka ini betul-betul bisa menjadi satu umat yang kokoh, yang solid, yang saling bantu-membantu, saling tolong-menolong dalam menjalankan keislaman. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wahajaru, kemudian dia berhijrah, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, fisabilillah, di jalan Allah,
walladzina awau, kemudian orang-orang yang memberikan tempat tinggal, wa nasaru, kemudian menolong, ya, orang-orang yang hijrah ini, ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong di antara mereka. Nah, sehingga terwujud dengan hijrah ini masyarakat yang baru, umat yang baru. Yang itu kemudian disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya. Kalian adalah khairu ummah. Kalian adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang dihadirkan, ya, yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Mereka ini umat dakwah. Ta'muruna bil ma'ruf. Mereka ini memiliki tugas, memiliki misi untuk mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Mereka terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini sangat strategis gitu. Hijrah ini, ya, menjadi takwinul ummah. Nah, realisasi kita saat ini adalah bagaimana kita harus terus-menerus, ya, berdakwah, istimroriyatul dakwah, kemudian menjaga himayatul jamaah, menjaga kaum muslimin ini dari berbagai macam ancaman, ya, terutama ancaman pemikiran kalau sekarang gitu, ya, ancaman pemikiran yang jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian bagaimana kita terus, ya, tidak berhenti untuk takwinul ummah, untuk mewujudkan umat yang kuat, umat yang solid, begitu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau kita lihat dalam konteks kekinian, itu kan tadi sejarah, ya, nilai-nilai yang bisa kita ambil dan kita bisa aktualisasikan juga gitu. Nah, hikmah hijrah dalam konteks kekinian, kalau sekarang kan sudah tidak ada lagi hijrah, ya, tidak ada lagi hijrah, ya, tidak ada lagi hijrah makanik maksudnya, ya, tidak ada lagi hijrah tempat, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la hijrota ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah futuh Mekah, ya, setelah pembebasan Mekah. Walakin, akan tetapi yang masih ada itu jihadun wa niyatun. Yang ada itu adalah jihad, ya, dan niat, adanya tekad, ya, tekad untuk berjuang. Wa idzastunfirtum fanfiru. Apabila kalian diseru untuk berjihad, ya, maka pergilah kalian berjihad. Nah, ini menegaskan bahwa hijrah ini ketika sudah ada komunitas muslim, sudah aman melaksanakan ajaran agama, ya tidak ada lagi hijrah tempat, ya, kecuali nanti kita menemukan situasi dan kondisi yang mirip, ya, di mana kita tidak bisa menjalankan agama kita, ya harus hijrah gitu, ya, harus hijrah, sementara kita tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya, maka kita harus hijrah gitu, hijrah makani gitu. Tapi kalau tidak ada situasi dan kondisi seperti itu di mana kita bisa melaksanakan rukun Islam, ya, kita bisa melaksanakan ajaran agama yang lainnya, maka yang ada pada saat itu adalah jihad dan niat, ya, jihad untuk terus berjuang, dan niat tekad yang ada dalam diri kita untuk berjuang dan melaksanakan ajaran Islam. Nah, jadi, ya, Bapak Ibu sekalian, makanya kenapa diistilahkan sekarang ini, ya, ada misalnya artis hijrah gitu, ya. Hijrah di sini tentu saja bukan hijrah makani, bukan hijrah tempat gitu, tapi hijrah di sini adalah munculnya al-iltizam. Ya, jadi nilai maknawi dari hijrah untuk kita di masa kini adalah bagaimana tumbuhnya di dalam diri kita al-iltizam atau komitmen terhadap dinul Islam, al-iltizam, ya, komitmen terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, terhadap syariat Islam. Nah, ini saya peringkas saja nih, waktunya sudah jam berapa ini? Ya, masih ada waktu, jam, waduh, hampir habis, ya. Limit lagi. Ini kita percepat aja. Jadi al-iltizam itu al-iltizam bagaimana? Yaitu al-iltizam komitmen terhadap syariah, terhadap syariat Islam. Komitmen menjalankan syariat Islam. Apa syariat Islam itu? Pertama, al-aqidatus salimah. Ya, akidah yang bersih.
Nah, jadi tidak tercampuri oleh kesyirikan. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan bidzulmin, dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Nah, ini akidah yang salimah. Iltizam, komitmen terhadap akidah yang murni, ya, akidah yang bersih. Kemudian yang kedua, komitmen terhadap al-ibadatus shahihah. Ya. Komitmen terhadap akidah yang benar, ya, akidah yang sahih, sebagaimana menjalankan sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ya. Siapa yang membuat hal-hal yang baru fi amrina, di dalam urusan agama, ya, fi amrina hadza, di dalam urusan agama ini yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, dibuat lagi yang baru, ya, dibuat hal yang baru dalam urusan itu, malaisa minhu, yang tidak ada pijakannya di dalamnya, fahuwa raddun, maka dia tertolak, gitu, ya. Ini al ibadatus shahihah. Kemudian al akhlakul hamidah. Kemudian komitmen iltizam terhadap akhlak yang terpuji. Sebagaimana disabdakan Rasulullah, innama bu'itsu liutammima sholihal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus semata-mata adalah untuk memperbaiki akhlak. Maka hijrahnya kita saat ini, ya, bukan hijrah makani, tapi bagaimana kita menjaga akidah kita. Bagaimana kita menjaga komitmen terhadap ibadah kita, komitmen terhadap akhlak Islam, ya, komitmen menjalankan akhlak Islam. Kemudian komitmen juga untuk ad-da'wah wal jihad, komitmen untuk melaksanakan dakwah dan terus berjuang, memperjuangkan Islam. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, hendaklah ada di antara kalian itu segolongan orang yad'una ilal khair, yang mengajak berdakwah kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada perbuatan yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan mungkar, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Nah, ini, ya. Ada lagi ayatnya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 15, ya. Bagaimana kita ini diperintahkan untuk setelah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ragu-ragu dalam keimanan kita. Berikutnya adalah wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Berjihad dengan harta, dengan jiwa. Komitmen, ya, komitmen nih. Hijrahnya kita saat ini adalah bagaimana kita menanamkan komitmen terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya komitmen terhadap asyumul wa tawazun, ya. Terhadap seluruh, ya, seluruh ajaran Islam secara sempurna dan menjalankannya secara tawazun, secara seimbang, begitu. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, bagaimana kita berusaha iltizam, hijrahnya kita berusaha iltizam untuk melaksanakan ajaran Islam ini secara menyeluruh dan secara seimbang, ya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Ya, carilah dengan apa yang kita miliki saat ini negeri akhirat. Jadi apa yang kita miliki saat ini kita arahkan untuk mendapatkan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa dunia juga, ya. Kebutuhan dunia kita jangan lupa, begitu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah juga berbuat baik kepada kamu. Wala tabghil fasada fil ard, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ringkasnya, setelah kita melihat
bagaimana ya peristiwa hijrah di masa Rasulullah SAW dan apa hakikat ya hijrah tersebut, bahwa dia adalah merupakan wujud dari istimroriyatud dakwah. Dia adalah wujud dari himayatul jamaah, melindungi jamaah ya. Dan dia adalah merupakan wujud dari upaya takwinul ummah ya, membentuk umat. Dan bagaimana untuk saat ini kita terapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dan terutama terkait dengan hijrahnya, bahwa hijrah kita saat ini dalam kondisi kita saat ini ya di negeri ini bukan lagi hijrah makani, tetapi adalah hijrah yang bersifat maknawi ya. Dalam satu kata saya simpulkan bahwa yang harus kita lakukan saat ini adalah al-iltizam ya, komitmen, al-iltizam bisyariati ya. Iltizam, komitmen terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Akidah yang bersih, ibadah yang benar ya, akhlak yang terpuji, terus melaksanakan dakwah dan jihad, melaksanakan Islam secara syumul, secara menyeluruh dan secara seimbang ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, wa tabarakallah Ustaz. Luar biasa penjelasan yang cukup singkat namun padat ya, karena sehubungan dengan waktunya terbatas. Alhamdulillah tadi beberapa poin sudah kita dapatkan, tentunya kaitan dengan proses dakwah Rasulullah dari mulai hijrah dari Makkah ke Yasrib, kemudian di dalamnya tentunya kita tahu terkait dengan apa yang beliau lakukan, perjuangan yang sangat berat, namun tadi hal yang mesti kita lakukan, dakwah tidak boleh berhenti. Kita sebagai pengemban amanah dakwah ya, tentunya tadi kaitan dengan istiqrarul dakwah, himayatul jamaah, termasuk takwinul ummah, itu yang menjadi prioritas kita. Dan terkait dengan kekinian tadi, Masya Allah luar biasa untuk penguatan bagi kita semua terkait dengan iltizam syariah gitu ya, itu yang harus kita lakukan, yang kita harus kuatkan dengan momentum hijriah dari tahun sebelumnya sampai sekarang masuk ke tahun 1445. Tentunya yang harus kita perhatikan akidah yang bersih, ibadah yang benar, akhlak terpuji, dakwah jihad itu harus terus dilanjutkan. Tentunya seluruh ajaran Islam kita harus upayakan untuk dilaksanakan secara kafah dan tentunya dengan tawazun. Masya Allah luar biasa Ustaz materinya. Jika mungkin kan mungkin nanti bisa di-share ya Ustaz. Masya Allah Insya Allah, luar insya biasa. Allah. Ya Allah mudah-mudahan karena dibatasi dengan waktu untuk menyempurnakan perkumpulan kita atau majlis ini, mohon kiranya Ustadz memimpin doa di kegiatan hari ini. Baik, baik Bapak Ibu sekalian, di akhir kajian ini, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqomahkan di dalam dinul Islam ini. Kita berdoa agar anak-anak kita, keluarga kita, kerabat kita, ya semuanya juga tetap istiqomah di dalam dinul Islam ini. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi 'ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wa radallahu ma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang diberikan, sering ilmu yang diberikan hari ini. Insya Allah bermanfaat, membuatkan kita perubahan tahun makin baik untuk terus kita meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khairan pada seluruh partisipan yang sudah bergabung hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapat bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz dalam keadaan sehat walafiat, Amin. kita berbagi ilmu kembali di kegiatan lain. Insyaallah. Mari kita akhiri majlis ini dengan sama-sama baca istighfar, hamdalah dan doa. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari saya sebagai MC barangkali ada hal yang tidak berkenan dari apa yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Ustaz Dan. Ya, Ustaz, syukur Ustaz.